Ya, meski Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 Doni Monardo menyebutkan kasus positif corona di DKI Jakarta mengalami perlambatan pesat pasca penerapan PSBB, sejumlah pihak masih mempertanyakan efektivitas penerapan PSBB yang seringkali tidak disertai dengan penegakan sanksi tegas. Benarkah tren pertambahan kasus positif memang mulai menunjukkan grafik mendatar dan menunjukkan tren positif? Kita simak faktanya bersama Ami Ardini. Ami, silakan. Ya, terima kasih Egan. Pemirsa, memang sejak awal kalau kita berbicara soal data atau grafik penyebaran COVID-19 ini selalu disampaikan bahwa upaya social distancing atau stay at home secara lebih keras atau yang dikenal dengan lockdown atau PSBB jika kasusnya di Indonesia ini tujuannya adalah untuk flattening the curve atau meratakan kurva penyebaran. Karena dikatakan jika kurva mulai mendatar ini dapat diartikan penanganan berjalan dengan cukup efektif dan bisa menjadi indikasi awal bahwa wabah COVID-19 ini sudah bisa diatasi atau akan berakhir. Nah, sebelum kita lihat seperti apa efektivitas PSBB yang dilakukan oleh sejumlah wilayah di Indonesia, kita akan lihat dulu status penyebaran COVID-19 terakhir di Indonesia per tanggal 29 April 2020. Ini dia bahwa ada 9.771 kasus terkonfirmasi, sementara itu ada 7.596 dalam perawatan, ada 1.391 pasien yang sembuh, dan ada 784 yang meninggal dunia. Nah, selanjutnya kita akan lihat seperti apa kurvanya sepanjang bulan Maret sampai dengan April 2020. Kita ingat Maret adalah awal merebaknya kasus ini di Indonesia. Ya, ini dia pertambahan kasus per hari kumulatif ini adalah mulai dari 2 Maret ketika itu masih ada 0, kemudian 9 Maret ada 19 kasus, naik menjadi 686 kasus di tanggal 24 Maret, naik lagi menjadi 5.100 kasus di tanggal 15 April, lalu di tanggal 24 April di mana saat dikeluarkannya larangan untuk mudik secara nasional, ini kalau kita lihat ada 8.200 kasus, dan terakhir di 29 April tepatnya kemarin ini ada 9.800 kasus. Nah, mungkin kalau secara nasional terlalu dini kalau kita katakan kurvanya mulai mendatar, karena kalau kita lihat dari kurva ini masih menunjukkan kenaikan jumlah kasus. Walaupun secara penambahan kasus per hari ini mengalami penurunan dalam beberapa hari terakhir. Ditambah lagi dengan adanya tadi larangan mudik yang mulai berlaku pada tanggal 24 April. Selanjutnya mari kita uji efektivitas pemberlakuan PSBB. Yang pertama kita ambil contoh yaitu di ibu kota. Benarkah kabar baik dari Ketua Gugus Tugas Doni Monardo ini benar adanya? Kalau kita lihat ini secara nasional kita bandingkan dengan Jakarta secara grafik, ini memang tren nasional dan juga tren di ibu kota ini agak sedikit mengalami perlambatan di sini di ibu kota. Kalau kita lihat status terakhir DKI per 29 April 2020 ada 4.033 yang positif, kemudian yang sembuh ini ada 412 dan meninggal dunia 381. Sementara ada 2.002 pasien yang masih dirawat. Dan kalau kita lihat juga ini dibandingkan dengan tren pertambahan kasus di ibu kota, ini juga jadi penyebaran epicentrum penyebaran COVID-19 di Indonesia. Kita ketahui pemirsa bahwa PSBB di DKI ini sudah diperpanjang selama 28 hari dari yang semula berakhir tanggal 23 April diperpanjang menjadi 22 Mei. Kita lihat berikutnya adalah efektivitasnya seperti apa. Ya, kalau kita lihat dari pertumbuhan kasus positif per hari memang ada penurunan sejak pemberlakuan PSBB di tanggal 10 April dan juga ada pelarangan mudik di tanggal 24 April. Trennya mungkin memang ini bisa dikatakan mulai mendatar, namun lagi-lagi ini terlalu dini kalau kita katakan bahwa memang akan mendatar dan kemudian akan atau kita akan melihat tren penurunan seperti itu, karena perlu beberapa waktu sekitar 1 minggu sampai dengan 2 minggu ke depan untuk melihat sejauh mana grafiknya ini stabil mendatar seperti itu pemirsa. Lantas kalau kita lihat juga ini adalah beberapa hari yang menjadi contoh, misalnya di 29 Maret ada 98 kasus per hari, kemudian bertambah turun menjadi 90 kasus di tanggal 10 April per hari, tetapi tertinggi di DKI Jakarta yaitu terjadi tanggal 16 April di mana saat itu terjadi penambahan 223 kasus dalam 1 hari. Lantas di tanggal 18 April ini turun menjadi 79, turunnya cukup jauh. Kemudian di tanggal 29 April ini ada 83 kasus baru. Selanjutnya kita lihat lagi selain di ibu kota, di Jakarta kita lihat lagi bagaimana dengan wilayah penyangga ibu kota atau Bodebek. Ya, ini ada 5 wilayah penyangga ibu kota, ada Kabupaten Bekasi, kemudian juga Kota Bogor, Kota Depok, Kota Bekasi dan juga Kabupaten Bekasi seperti itu. Nah, ini Kabupaten Bogor.
Nah, kalau kita lihat sebenarnya di Kabupaten Bogor ini memang meski PSBB-nya belum maksimal, ada penurunan, tetapi juga secara keseluruhan penerapan PSBB di wilayah Bodebek ini mampu menurunkan tren penyebaran virus corona. Nah, tapi lonjakan ini masih terjadi di dua wilayah, yaitu di Kota Depok dan juga di Kabupaten Bekasi. Tapi kalau kita lihat berdasarkan dari data kasus terkonfirmasi positif COVID-19 di 5 wilayah ini selama 2 pekan sebelum PSBB dan selama penerapan PSBB, kalau kita rata-ratakan maka sejumlah wilayah di Bodebek ini mengalami penambahan 18 kasus per harinya atau naik dari 2 pekan sebelum PSBB diterapkan, yakni sebanyak 14 kasus per hari. Nah, hal ini berdasarkan dari data yang didapatkan dari situs ataupun juga media sosial resmi pemerintah setempat. Kecuali data untuk Kota Bekasi memang data rinci terkait lonjakannya ini tidak tersedia seperti itu. Dan ini menunjukkan bahwa memang masih ada catatan-catatan yang harus diterapkan, masih harus diperbaiki di sana-sini agar hasilnya juga signifikan. Apalagi kalau kita lihat bahwa saat ini ada 21 kabupaten kota dan kita lihat grafik berikutnya. Penerapan PSBB ya, ini ada 2 provinsi dan 21 kabupaten kota yang menerapkan PSBB. Termasuk yang terbaru yaitu adalah wilayah Surabaya Raya atau Kota Surabaya, kemudian ada juga Sidoarjo dan Gresik di situ diterapkan pada Selasa 28 April 2020. Memang catatan yang paling penting soal penerapan PSBB ini pemirsa yaitu PSBB belum memiliki ukuran atau tolak ukur yang jelas terkait dengan penyebaran COVID-19 di tengah masyarakat. Misalnya, meski PSBB telah membatasi aktivitas masyarakat, namun hal ini ternyata masih bersifat imbauan, bukan ada sanksi hukum ataupun juga tindakan hukum. Nah, di samping itu pemerintah juga tidak pernah menjelaskan hasil tracing kepada masyarakat, sehingga masyarakat tidak mengetahui soal peta penyebaran ataupun juga titik lokasi yang mestinya mereka ketahui. Padahal dengan membuka data hasil tracing kepada masyarakat dianggap penting untuk meningkatkan rasa waspada. Nah, transparansi inilah yang penting untuk dilakukan sehingga penanganan dan pencegahan bisa efektif ke sumber penyebaran. Nah, salah satu kalau kita mengatakan bahwa PSBB ini efektif, ada indikator keberhasilannya yaitu tidak ada lagi imported case. Artinya penyebaran COVID-19 ini dilokalisir hanya di daerah yang menerapkan saja, tidak membawa keluar ataupun tidak ada kasus dibawa masuk ke daerah tersebut. Kalau masih ada kasus imported case seperti itu, ini artinya bahwa PSBB-nya belum efektif. Dan dari sisi masyarakat juga harus dipastikan jika sudah ada indikasi perbaikan, maka bukan berarti kemudian menjadi tidak waspada. Karena kurva mendatar bukan selalu berarti ini akan berakhir baik. Jika protokol kesehatan tetap dilanggar, maka kabar baik ini pun akan berubah menjadi kabar buruk kembali alias penyebaran kembali marak dan ujung dari pandemi ini semakin samar. Tentu saja Anda tidak ingin ini terjadi. Nah, makanya tetap disiplin untuk mematuhi aturan PSBB dan juga protokol kesehatan. Demikian paparan saya untuk kali ini. Kembali ke Kevin Egan. Silahkan Egan.